kepada adik-adik atas kesediaan dan kehadirannya hari ini untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita mulai kegiatannya, ada baiknya jika kita melakukan doa terlebih dahulu supaya kegiatan kita diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang bimbingan kelompok. Di sini ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Oke, baik. Kakak jelasin ya. Jadi bimbingan kelompok ini dapat didefinisikan sebagai memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik-topik yang sedang terjadi di saat sekarang atau topik-topik yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan oleh masyarakat. Terus tujuan dari bimbingan kelompok ini apa? Nah, tujuannya itu untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, untuk memecahkan suatu masalah, dan untuk melatih kita agar menghormati dan menghargai ketika orang lain sedang berbicara. Terus dalam bimbingan kelompok ini kita juga mendapatkan manfaat yang banyak, seperti kita mendapatkan pemahaman diri sendiri, mengembangkan identitas diri, meningkatkan kepercayaan diri, terus juga kita mendapatkan keberanian untuk bicara di depan orang lain seperti itu. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada ya. Oke, kita lanjut ya. Supaya lebih mengakrabkan lagi, kita perkenalan dulu ya satu persatu. Walaupun kita udah kenal, nggak apa-apa kita ulangin. Perkenalannya yaitu kita menyebutkan nama lengkap dan cita-citanya ya. Dimulai dari kakak ya, dilanjutkan oleh kalian. Nama kakak Lisa Widya Arispa dan cita-cita kakak menjadi konselor. Oke, dilanjutkan dari sini ya. Nama saya Anissa Naila Feriza, cita-cita saya jadi dokter. Nah, adik ini Naila dan cita-citanya jadi dokter. Selanjutnya, Nama saya Bunga Ustazah, cita-cita saya sebagai dosen. Bunga cita-citanya menjadi dosen. Selanjutnya, Saya Ayu Majira, cita-citanya dokter. Ayu cita-cita menjadi dokter. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Milana Saputri, saya ingin menjadi dokter. Bila ingin menjadi dokter. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Zainita, cita-cita saya ingin menjadi polwan. Bila ingin menjadi polwan. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ismawati, cita-citanya menjadi dokter. Isma menjadi dokter cita-citanya. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Kayla Andrea, saya ingin menjadi polwan. Kayla cita-citanya menjadi polwan. Oke, selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Rizky Amel Putri, cita-cita saya ingin menjadi dokter. Amel cita-citanya jadi dokter. Bagus. Nah, sekarang supaya suasananya tidak menegangkan dan supaya suasananya enak, kakak mau buat game. Gamenya itu namanya rangkaian nama. Jadi contoh misalnya seperti ya, dimulai dari Amel menyebutkan namanya sendiri, terus lanjut ke Kayla, terus Kayla menyebutkan namanya sendiri dan menyebutkan nama temannya di sebelahnya seperti itu. Nanti si Isma menyebutkan nama dirinya sendiri, lalu nanti menyebutkan nama teman di sebelahnya seperti itu. Sudah paham? Paham. Oke, kita mulai dari Amel ya. Nama saya Amel. Nama saya Kayla. Ini Amel. Nama saya Isma. Di sebelah saya Kayla. Nama saya Nola. Di sebelah saya Isma, Kayla, dan Amel. Lanjut. Nama saya Melan. Ini Kak Yola, Isma, Kayla, dan Amel. Oke, lanjut. Saya Ayu, ini Melan, Yola, Isma, Kayla, sama Amel. Yuk. Nama saya Bunga. Depan saya ada Amel, Kayla, Isma, Yola, Melan, dan Ayu. Oke, lanjut ini. Gak apa-apa. Nama
Di depan saya Kak Amel, Kak Tela, Kak Isma, Kak Yola, Kak Mela, Kak Ayu, Kak Bunga. Oke, dan selesai. Tepuk tangan. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini ada dua topik. Yang pertama topik tugas, yang kedua topik bebas. Jadi topik tugas ini topik pembahasannya itu berasal dari pemimpin kelompok yaitu kakak. Terus kalau yang topik bebas, topik pembahasannya itu berasal dari kalian, dari anggota kelompok. Nah, di kesempatan kali ini kakak mengambil topik tugas, yaitu topik pembahasannya dari kakak. Di sini kakak mengambil topik pembelajaran daring di masa pandemi. Jadi kakak mau tanya nih sama kalian ya, kan seperti yang kita sama-sama rasakan, sudah lebih kurang ya 2 tahun kita sekolah online gitu ya. Kita mengalami virus corona ini selama 2 tahun kurang lebih. Jadi pasti ada dong dampak-dampak yang kita rasakan selama ini. Jadi kakak mau tanya sama kalian, apa sih yang kalian rasakan dampak dari virus corona ini terhadap proses belajar? Ayo, siapa yang mau jawab angkat tangan dulu, nanti kakak silakan. Iya, silakan Ayu. Jadi dampak dari masa pandemi kita belajar daring itu berdampak karena daring, jadi kita kayak malas buat belajar. Kita malah memilih, untuk saya pribadi, saya sendiri juga kalau misalnya ada tugas, saya lebih suka nyari jawaban itu dari internet. Itu membuat kita jadi malas buat belajar gitu, malas berpikir. Itu aja sih menurut saya. Oke, jadi dampak yang dirasakan oleh Ayu adalah malas belajar, malas berpikir, seperti itu ya. Siapa lagi? Ayo, angkat tangannya. Seperti apa dampaknya? Amel, apa dampak yang dirasakan? Menghambat proses belajar. Oke, menghambat proses belajar juga. Terus lanjut siapa? Ayo dong, berani. Siapa ayo yang mau berbicara? Oke, Melan. Berkurangnya berkomunikasi dengan teman. Oke, dampaknya kurang berkomunikasi dengan teman-teman ya, karena kita jadi belajarnya di rumah, tidak ketemu sama teman-teman ya, pasti kangen juga. Terus apalagi nih dampaknya? Ayo. Oke, Bunga, apa dampaknya? Menurut Bunga, dampak dari pandemi COVID-19 sekarang ini, proses pembelajarannya semakin kayak gak ditekunin gitu, kayak lebih apa ya, kayak gak diyakinin gitu. Terus serius gitu ya? Nah, lebih penting ke game daripada proses pembelajaran gitu. Jadi dampak yang dialami oleh Bunga yaitu kurang serius dalam mengikuti pembelajaran dan malah memilih untuk bermain game seperti itu. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan dampak dari virus corona terhadap proses belajar? Kira-kira ada? Iya, ada ya. Oke. Jadi itu tadi ya dampak-dampaknya, menghambat proses belajar, kurang meminati belajar, kurang serius, terus juga banyak main gamenya jadinya. Oke, sekarang mau tanya ya, lagi kesulitan apa aja yang adik-adik alami selama belajar di rumah? Oke, ayo. Jadi karena daring, jadi itu jadinya kayak sulit untuk memahami materi. Sulit memahami materi. Terus ada lagi? Mengalami kesulitan apa nih? Nggak ada pemasukan yang jajan. Nggak ada pemasukan uang jajan ya. Nggak ada uang jajan. Oke, bagus. Terus kesulitan apa lagi nih yang dirasakan? Ayo ngomong lagi, mengungkapkan lagi kesulitan yang kalian alami selama belajar di rumah ini apa gitu. Pasti kan ada banyak gitu kesulitannya. Ya, apa? Atau kesulitan kuota. Iya. Kuota. Bunga.
kesulitannya ketika tidak ada jaringan. Ya bagus. Nggak ada internet. Ya Allah. Iya bagus, itu kesulitannya. Terus bunga apa? Bunga ngomong apa? Oke bunga, apa kesulitannya? Kalau misalnya proses pembelajaran di rumah ini kayak kita tuh kayak misalnya kita belajar gitu kan, nanti tuh orang tua tuh datang nyuruh kita buat jaga gede atau apa kayak gitu, cuci piring, bantu-bantu rumah, jadi kita proses pembelajaran itu terhalang gitu. Oh, seperti itu. Oke, jadi kesulitan yang dialami oleh bunga yaitu kurangnya konsentrasi saat belajar karena ada halangan yang dimana itu disuruh-suruh gitu sama orang tua untuk menjaga warung, untuk menjaga adik-adik seperti itu. Jadi cukup sulit untuk belajar di rumah dengan keadaan seperti itu. Terus ada lagi kesulitan lain atau apa? Kan kita sering nih mati lampu di sini. Iya. Itu kesulitannya. Kalau misalnya mati lampu kan jaringannya hilang tuh. Ah, Dari iya. situ karena kesulitan untuk belajar. Oke, jadi kesulitan selama adik-adik belajar di rumah yaitu jadi tidak konsentrasi, kurangnya kuota ya, terus juga kadang-kadang jaringan hilang seperti itu. Nah, jadi kakak mau tanya lagi. Jadi adik-adik ini dengan cara apa gitu mengatasi kesulitan-kesulitan tadi? Kalau saya tadi kan saya kesulitan kayak kurang memahami materi gitu kan. Jadi saya bersolusi itu ya kita tuh harus meniatkan diri untuk belajar, karena kalau bisa kita niat mau bagaimanapun hambatannya kita bakal bisa membuat memahami materi itu, entah dari kita belajar dari internet, dari buku, yang penting kita niat. Jadi solusi dari Ayu yaitu meniatkan di dalam diri lagi, niat belajar, niat ingin mendapatkan ilmu ya, dengan mencari pengetahuan-pengetahuan baru melalui Google atau buku-buku seperti itu. Ada lagi? Saya untuk menambahkan jawaban dari Ayu Ya. kalau itu bisa juga menambah kayak mana ya, menyewa guru untuk bimbel di rumah Oh ya. supaya proses pembelajaran itu lebih paham, lebih paham sama materi. Terus proses pembelajaran dari COVID itu, pandemi ini bisa proses berjalan dengan lancar. Jadi solusi dari Bina yaitu bisa dengan menyewa guru bimbel untuk mengajari di rumah. Jadi tetap memahami materi yang dipelajari melalui online seperti itu. Ada lagi solusinya? Ada atau tidak? Nggak ada ya kayaknya ya. Oke. Jadi kita menyimpulkan. Jadi solusi dari masalah-masalah yang dialami yaitu menumbuhkan niat dari dalam diri lagi ya, niat belajar, niat untuk ingin mengetahui ilmu-ilmu, dan cara lain yaitu dengan menyewa guru bimbel. Oke, bagus sekali. Kita sekarang udah hampir berada di akhir kegiatan ya. Nah sebelum itu gimana kalau kita main game lagi supaya enggak terlalu tegang ya. Kita di sini memain game yaitu menyanyikan tapi saya bunda gitu ya. Pasti udah hafal kan liriknya. Jadi nanti kita menyanyikan tapi saya bunda. Kopi saya bunda, bunda kopi saya. Dari mana ulangnya ya? Dari kopi saya bunda. Jadi kita akan memainkan game, kita akan menyanyikan Kopi Saya Bunda, pasti udah pada hafal dong ya. Terus nanti kita menyanyikannya sambil meragakan Kopi Saya Bunda seperti itu ya. Tapi kali ini kita hilangkan kata topinya, jadi tidak boleh menyebutkan kata topi. Nanti kalau misalnya ada yang menyebutkan, karena ada hukuman. Nah, hukumannya ini
hukumannya ini membacakan surat-surat pendek. Oke, setuju ya? Oke, kita mulai ya. 2, 3. Baru mulai, udah nggak konsen. Oke, Kayla, kita kenakan hukuman ya. Yaitu baca surat pendek. Yuk, boleh surat apa aja? Surat pendek. Kailah saja lah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus. Oke, kita lanjut lagi ya. 1, 2, 3. Saya bundar, saya kalau tidak bundar bukan Lagi. Nampaknya emang Kayla yang kurang fokus ya. Oke, hukuman lagi. Baca surat pendek. Anda saja. Oh iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, baik. Sekarang coba kita hilangin kata bundar dengan kata saya ya. Tadi kata topinya boleh disebutin. Kata topinya boleh disebutin. Saya sama bundar. Jadi yang dihilangin ya kata bundar dan kata saya. Saya sama bundar. Bunda sama saya. Udah siap? 1, 2, 3. Topi. Bunda. Kayla lagi. Sama Isma. Oh iya, sama Isma. Kayla sama Isma mau baca surat apa? Apa saja. Oke. Yuk, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Oke, bagus. Jadi kita sudahi ya gamenya. Nampaknya emang cuma beberapa aja yang nggak fokus ya, yang lainnya udah fokus, masih fokus. Tepuk tangan dong kita. Oke. Yuk, siapa lagi yang mau mengungkapkan pesan dan kesannya? Ayo, ya Kayla. Saya senang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, dan saya berpesan untuk teman-teman di rumah untuk lebih mempergiat belajar dan mengikuti protokol kesehatan. Oke, bagus. Sekarang giliran kakak ya. Kesan kakak terhadap kegiatan kita hari ini, kakak sangat senang karena kalian ini sangat aktif gitu, jadi menghidupkan bimbingan kelompok ini. Terus pesan kakak supaya kalian itu rajin-rajin lah belajar gitu. Kurangin main game supaya mendapatkan nilai yang bagus seperti itu ya. Oke, gak terasa kita udah di akhir kegiatannya. Kakak mengucapkan terima kasih lagi kepada kalian. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.